Jadi bukan hanya menyalah-nyalahkan, gue nggak menyalahkan. Definisi menyalahkan itu benar, gue bilang salah. Tapi yang gue lakukan adalah menyatakan terjemahan LAI salah. Salah Fine. itu ada ininya, ada landasannya, ada referensinya. Kenapa gue bilang salah? Gitu. Bang, Ya. kita ini semua Dan juga gua ada tahu, Bang. perbaikannya. Ya, Kita gue ini ada juga perbaikannya. Gimana caranya memperbaiki terjemahan itu? Gue udah buat nih terjemahannya gitu. Kalau contoh terjemahan yang baik ke dalam bahasa Indonesia. Nah ini gue bisa diskusikan sama siapapun. apa-apa. Bang Aldo ini kalau mau ya wes, nggak apa-apa. Lebih bagus lagi masuk jadi tim penerjemah di LAI. Gue lebih suka. Gue nggak mau terlibat sama mereka gitu karena visinya berbeda gitu. Gue ya, Bang, boleh dong. Ya silakan. Gini Bang, gue sepakat. Contoh misalnya ini gue pribadi, gue nggak sepakat sebenarnya di Tuhan Yesus. Ini gue pribadi, gue sebenarnya mengkritis. Ada disalahpahamin. Kisah Rasul 2 ayat 36, Allah telah menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Coba dipikirin orang Islam apa? Iya, Allahnya berkuasa gitu. Tuhannya ya, kan gini, gue ngerti itu hal seperti itu, ngerti. Maksudku gini Pak, kita ini sebagai orang yang memang mendalami hal seperti itu, beri edukasi kepada teman-teman Kristen dan juga Islam. Yang bermasalah ini masalah terjemahannya, bahasa aslinya seperti ini begini. Itu yang gue mau ngasih tau. Jangan lu langsung hanya mengkambing hitamkan tanpa kasih solusi kepada, bukan solusi maksud gue, memberi pencerahan kepada orang-orang yang membaca. Lu cuman hanya dipergunakan sama orang-orang polemikus ini untuk seakan-akan LAI inilah yang mengangkat Yesus itu menjadi ilah, sang ilah. Itu yang nggak tepat caranya. Gue bukannya sepakat sama LAI dan gue nggak bisa kritik dia. Banyak LAI itu yang kurang tepat, tapi kita nggak bisa menyalahkan gitu aja toh. Nggak bisa Pak, gitu loh. Maksud gue begitu Bang Aldo. Gue bukannya membela LAI. Gue ngerti, sebenarnya kita ada di satu pihak yang sama gitu, ingin mengkritisi dan ingin memperbaiki keadaan yang kurang baik ini gitu. Betul. Gini loh, Mas Ade, lu kan orang hukum kan. Nah, di dalam aturan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu aturannya itu tertulis di dalam, selain kalau KBBI itu untuk definisi kata ya, untuk grammarnya atau tata bahasanya itu adalah EYD. Sekarang EYD versi yang ke-5. Itu ada aturannya. Kapan dia huruf besar, kapan huruf kecil, kapan miring, kapan tegak. Nah, yang jadi masalah tuh kayak gini, Dek. Ya. Kalau penerjemah itu salah, tidak ada pasal. Dendanya itu berapa? Denda rupiah atau denda hukuman penjara itu nggak ada. Jadi, ya, sebagai penerjemah abal-abal, gue bisa gitu ya, kan banyak nih yang percaya sama terjemahan gue terjemahin aja asal-asalan gitu. Yang salah gue, yang jadi korban adalah yang jadi konsumen terjemahan gue. Kenapa? Karena negara ini nggak bisa menghukum gue, palingan gue cuma diejek-ejek doang. Bagi mereka yang tahu sastra, paling gue cuma diejek doang. Oh, lo penerjemah abal-abal, nggak ngerti lo apa EYD, nggak ngerti lo, KBBI lo nggak ngerti, cuma gitu doang. Nggak bakal gue di penjara. Nggak ada pasalnya tuh, nggak ada gitu loh ya, ngerti di sini. Jadi kalau kita mengkritisi LAI, gue tuh nggak setuju. Ngapain pakai ke pengadilan? Kritisi itu baik-baik aja. Nih gue udah pernah lakukan ya, gue datang sendiri ke kantornya ya, gue datang ke museumnya, gue diskusi sama para penerjemahnya. Itu mereka rata-rata ngerti sebenarnya. Cuman kesalahan ini kan udah sejak 1954. Agak susah gitu loh. Kalau ini langsung ya, misalnya Allah itu langsung dihilangin semua. Susah betul. Makanya ini secara bertahap aja gitu. Nah, gue juga
ingin klarifikasi deh ya. Yang gue lakukan di TikTok ini sebenarnya edukasi juga, baik itu untuk Kristen maupun untuk Muslim. Ya. Jadi bukan hanya menyalah-nyalahkan. Gue nggak menyalahkan. Definisi menyalahkan itu benar, gue bilang salah. Tapi yang gue lakukan adalah menyatakan terjemahan LAI salah. Salah Fine. itu ada ininya, ada landasannya, ada referensinya. Kenapa gue bilang salah? Gitu. Bang, Ya. kita ini semua Dan juga gua tahu, ada Bang. Oh, ya. perbaikannya. Ya, Kita gue ini ada juga- perbaikannya. Gimana caranya memperbaiki terjemahan itu? Gue udah buat nih terjemahannya gitu. Kalau contoh terjemahan yang baik ke dalam bahasa Indonesia. Nah ini gue bisa diskusikan sama siapapun. Nggak apa-apa, Bang Aldo ini kalau mau ya wes, nggak apa-apa. Lebih bagus lagi masuk jadi tim penerjemah di LAI. Gue lebih suka. Gue nggak mau terlibat sama mereka gitu karena visinya berbeda gitu. Nah, kan Gue udah susah punya kalau kayak gitu. penerjemah sendiri deh. Tapi Nah iya, visi gue adalah kalau LAI itu kan fokusnya kan PL-nya tuh pakai yang Masoret ya. Masoret ini punya Yahudi yang nggak percaya Yeshua. Kenapa mesti dipakai? Yang dimiliki sama Ortodoks lu gitu. Itu yang jadi patokan. Karena Kristen asli itu nggak pakai Masoret. PL-nya Masoret gitu loh. Betul. Ya makanya visinya gue sama mereka beda. Oh, paham. Gue pengennya itu oke lah kan Septuaginta udah ada lah yang teman-teman Ortodok di sini yang yang bisa menerjemahkan. Nah gua dari versi yang yang Aramaiknya Pesita. Kan Pesita itu kan ada kitab PL sama PB-nya kan. Nah yang PL ini kan terjemahan dari yang Ibrani. Ibrani, betul. Ibrani abad 1 itu diterjemahkan gitu. Nah yang PB-nya ada yang Aramaik. Nah teman-teman Kristen dan non-Kristen di Indonesia itu banyak yang belum tahu yang Pesita Aramaik ini. Makanya rencananya nih, ini udah sebagian kami terjemahkan. Nanti kalau kelar ya, itu bakal diposting secara free, bisa teman-teman akses lewat website yang kami hosting itu gitu. Apa tuh dari Aramaik Indonesia, Aramaik Inggris? Aramaik ke Indonesia langsung. Tapi nanti ada terjemahan Inggrisnya sebagai pembanding. Bagus gitu. tuh, Jadi mantap. teman-teman Muslim nih ya, baca ini gitu. Kalau selama ini kan baca misalnya nih di terjemahan LAI ya, Markus 12 ayat 29 dia ngomong kayak gini. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Ya. Nah, frasa Tuhan Allah itu artinya Tuhan yang bernama Allah di dalam bahasa Indonesia. Jadi seakan-akan Yesus nih ngomong nih, ada Tuhan yang bernama Allah dan harus disembah. Iya benar. Nah, kalau di dalam terjemahan gua yang merujuk kepada Aramaiknya, Yeshua ngomong dalam Aramaik kan. Dia ngomongnya kayak gini. Shema Israel, Maria Alahan, Maria Kathu. Itu nggak ada sama sekali. Kata Allah itu tidak ada. Yang ada adalah Alahan. Alahan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, jadinya adalah Tuhan kita. Huruf kapital semua? Enggak. Tuhan kita, Tuhan biasa. Jadi kalau di dalam grammar kita, huruf ya satu kata dibikin huruf besar semua atau awalnya aja besar, itu tidak mengubah definisi. Gitu. Jadi sebenarnya nama Tuhan yang diucapkan sama Yeshua dalam bahasa Aramaiknya untuk Yehova itu kan dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam bahasa Aramaiknya adalah Maria, Tuhan kita. Jadi Yeshua ini ingin memperkenalkan gitu nama Maria ini. Cuman karena naskah Pesita ini tidak dikenal sama masyarakat Kristen dan non-Kristen di Indonesia, makanya nama ini tuh terkesan asing. Iya. Itu kalau di Septuaginta itu kan aslinya, Septuaginta asli itu kan masih ditulis Yod He Vav He pakai bahasa Ibrani Paku kan. Tapi begitu salinan-salinannya Yod He Vav He itu diganti menjadi Kurios. Nah, ini begitu diterjemahkan ya jadinya rancu gitu kan. Ini sebenarnya nama jadi Kurios gitu.
Tapi itu gua hormati lah kalau apa namanya aslinya Septuaginta seperti itu. Gua nggak mau menerjemahkan Septuaginta ini. Yang gua mau nanti gua sama tim gua menerjemahkan yang Aramaik ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lo rekomen dong, Bang, ke LAI. Nggak bisa. Gua udah diskusi berapa kali sama LAI gitu. Ada yang tanggapannya positif ya, tapi ada juga yang defense gitu loh. Ada yang mengacunya kepada Kristen Arab, Kristen Arab udah pakai. Jadi kalau menerjemahkan itu kita nggak berpatokan kepada Kristen Arab, itu udah cacat logika, udah false dilema gue bilang. Jadi kalau kita ngikutin Kristen Arab kita benar, kalau tidak kita salah. Nah ini dikasih dua opsi doang gitu, nggak boleh seperti itu. Sebenarnya jawabannya dalam menerjemahkan kita nggak ngikutin siapa-siapa. Patokan penerjemah di Indonesia yang baik dan benar adalah ngikutin KBBI sama IYD. Itu aja gitu. Nah kalau ini dipakai dengan baik, Muslim itu nggak bisa cocologi lagi. Betul. Bener. Nggak bisa nyala-nyalain lagi gitu. Betul. Memang itu jadi batu sandungan juga. Gue akuin, Bang. Gue juga mengakui itu kok. Masalah keilahian Yesua itu ada ayatnya, Dek. Ada ayat. Jelas. Ya. Tapi kalau Yesus adalah Allah, nah itu juga nggak ada jadinya. Nah inilah yang bakal kita tuh edukasi terus ya masyarakat Kristen di Indonesia. Supaya kita tuh jelas gitu. Nih Muslim ya kalau mau belajar kitabnya Kristen, kan nah Muslim itu nggak punya kitab-kitab ini. Nah mereka pada saat mereka membacanya silahkan membaca. Ya mau membaca, mau menafsirkan dengan pemikirannya sendiri itu dipersilahkan. Ya tidak melanggar undang-undang apapun. Ya, cuma mereka ini harus sadar, kitab-kitab ini adalah produksi kita. Yang membuat kitab sucinya Kristen itu cuma 3 gereja, Katolik, Ortodoks, sama Asiria. Yang lainnya, ya ribuan aliran lain itu beli kitab dari toko. Jadi 3 ini yang membuat kitab suci. Dan pada saat membuat itu, ini nggak ada itu. Allah nggak ada hubungannya sama Islam. Jadi ini bukan kitab yang Allah turunkan, ya. Bukan. Ke Musa, ke Daud dan ke Isa. Nah, dengan adanya terjemahan yang baik, mereka akan lebih sadar, oh ternyata ini berbeda ya dari kitab-kitab mereka yang Allah pernah turunkan sebelum Quran. Betul. Itu nih konsekuensi logisnya jadi konsekuensi logisnya artinya tokoh-tokoh yang dimaksud dalam kitab kita masing-masing memang tokoh yang berbeda dong konsekuensi logisnya. Nah itu isu yang lain ya, itu isu yang lain. Tapi gua mau tekankan dulu ya, ini sebenarnya kitab yang berbeda, jadi harus dihormati gitu loh. Betul, benar. Ya mereka tuh punya definisi sendiri kan. Kitab suci itu punya definisi sendiri, isinya bagaimana, terus caranya kok terkumpul naskah-naskah terus jadi Quran, jadi kitab suci. Nah itu mereka punya ajaran sendiri yang berbeda sama kita umat Kristen. Ya jadi pada saat mereka membaca kitab Kristen, mereka mesti sadar ya, Muslim mesti sadar ini bukan kitab mereka, nggak ada hubungannya sama Islam. Emang ada. Memang Islam lah yang menghubungkan kitabnya itu kepada kitab kita. Orang-orang Islam ini, bukan Islam ya, sorry ya. Orang-orang Muslim di Indonesia ini khususnya. Para polemikus itu. Jadi nggak bisa gitu, nggak ada referensi. Misalnya nih, kalau mereka memiliki keyakinan Yesua itu adalah Rasul Allah, itu kita harus hormati. Keyakinan ini terserah lah gitu. Ini masalah agama soalnya. Tapi begitu mereka masuk ke dalam ruang diskusi lintas agama sama kita nih ya, terus mereka bilang Yesua itu ada Rasul Allah. Nah, kita berhak untuk menanyakan referensinya, karena di dalam dokumen kekristenan itu ada ratusan ya, kanonik dan non kanonik. Itu tidak ada satupun nama Allah itu, nama Allah itu tidak ada. Konsekuensinya bagi umat Islam, akhirnya mereka teredukasi juga.
oh ini nggak ada hubungannya rupanya kitab-kitab Kristen, termasuk Yeshua yang kita sembah, yang kita yakini adalah Tuhan itu, sama ajaran mereka. Itu nggak ada hubungannya. Iya. Itu. Nah, ini bagian dari apa, beban gua gitu untuk masyarakat Kristen dan non Kristen Indonesia share data sejarah ini gitu. Itu bagian dari edukasinya. Iya. Yang harus melakukan itu kita, nggak mungkin LAI atau kitab kita kan kitab kumpulan tulisan-tulisan. Penjelasannya kan nggak ada di situ. Ya kita lah yang menjelaskan itu kepada orang-orang awam ini, yang awam-awam ini kan ini kan yang di bawah ini kan orang-orang awam, orang-orang yang merasa diri lebih tahu dari pemegang kitab ini nih di bawah nih. Ya. Nggak taunya deh, begitu gua cuma share data sejarah doang kan, gua nggak share teologi kan, ini data sejarah semua. Nah, begitu gua share data sejarah ini, ternyata ya respon positifnya tuh lebih banyak di pihak Muslim. Lebih banyak di pihak Muslim. Jadi mereka yang mendukung memang Allah itu dihapuskan dari kitab kita. Gue bilang ya sama. Kalau gue gitu. milih sih, kalau aku bisa milih dan punya kuasa, gue lakukan itu juga. Karena pusing gitu loh, ngurusin kayak gini-gini mulu masalah. Enggak masalah penginjilannya jadinya. Bahasa mulu permasalahannya. Capek. Iya, jadi karena ini penting ya. Bahasa ini mempengaruhi ajaran. Gitu kan. Jadi kasihan juga. Sebenarnya gini, yang salah adalah penerjemahnya ya. Tapi yang jadi korban adalah Kristen dan non-Kristen di Indonesia. Nah, gue bilangnya korban gitu. Nah, supaya korban ini nggak jadi lebih banyak dari tahun ke tahun. Ada komunitas Muslim itu yang mau mau ngelabrak LAI. Jadi mau demo gitu. Gue bilang jangan. Nama lu nanti makin jelek, gue bilang. Nama komunitas lo jelek, nama Islam juga tambah jelek karena sukanya demo, nanti juga terpancing emosi jadi ada kekerasan. Jangan, lebih baik ya undang penerjemah LAI untuk diskusi secara akademisi, gue bilang. Nah, akhirnya mereka lakukan itu. Cuma sama LAI-nya nggak digubris gitu kan. Pada saat itu ini baru muncul terjemahan yang terbaru itu, TB2 LAI. Dan memang ini kayaknya belum siap kali. Bernardo, gue juga mau mengedukasi ke teman-teman awam di bawah. Bahasa Arab itu bukan milik Islam. Iya, betul. Bahasa Arab itu sudah ada jauh Islam ada. Ini ngomongin Islam secara organisasi ya. Kalau kamu bilang oh seluruh nabi itu Islam, itu urusanmu lah, itu iman tuh. Tapi secara instansi Islam agama, Arab itu lebih tua dari kitabmu, dari agamamu. Jadi bahkan jangan norak. Nih gua kasih tahu ya, banyak orang yang belum tahu. Aksara Arab itu baru muncul setelah ada aksara Nabatean. Jadi itu evolusi dari aksara Nabatean. Ya, enggak dari zaman manusia pertama ada gitu bahasa Arab, aksara Arab itu enggak ada. Nah, aksara Nabatean itu sebenarnya evolusi dari aksara Aramaik. Jadi orang Yahudi pakai dulu nih bahasa Aramaik itu ya secara lisan maupun secara tulisan. Baru kan berevolusi menjadi aksara Nabatean. Nabatean tahu ya teman-teman, itu agama sendiri, itu juga komunitas sendiri. Ya ada tempat penyembahannya itu di Petra. Nah, dari aksara Nabatean ini kemudian berevolusi menjadi aksara Arab. Jadi aksara Arab itu bukan, atau kata-kata kosakata Arab itu bukan milik agama tertentu. Ya, sama juga bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Bahasa Aramaik bukan milik Kristen, bahasa Ibrani bukan milik Yahudi. Betul. Ya, bahasa itu netral, teman-teman. Ya. Ini banyak yang salah paham ya, banyak teman Muslim bilang kata Rasul, kata ayat, kata Alkitab itu nggak boleh dipakai.
Oh, ini nggak bisa seperti itu, teman-teman. Kalau itu sudah diadopsi di dalam KBBI kita, itu berarti kosakata Indonesia. Nah, tinggal kita lihat definisinya di sana. Nah, definisi kata-kata tertentu itu sudah terbagi. Ini definisi untuk Islam, ini definisi untuk Kristen. Contoh, ya, kata rasul. Kata rasul itu ada dua definisi. Definisi untuk Islam ada, untuk Kristen ada. Jadi umat Kristen bisa pakai kata rasul ini. Gitu. Ya, itu tidak dipatenkan gitu sama Islam. Oh, ini nanti kalau ada orang Kristen ini pakai harus bayar, nggak bisa, ya. Ini netral, teman-teman. Ya, masalah penerjemahan itu masalah linguistik. Jadi teman-teman mesti pahami. Linguistik itu ada aturannya. Nggak boleh sembarangan. Dan kalau ya, ini ujung-ujungnya kalau LAI itu konsisten ya, konsekuen seperti penerjemah-penerjemah yang lain, ya, menerjemahkan dengan sebaik-baiknya sesuai KBBI sama IYD, namanya perdebatan itu pasti masih ada, tapi sangat berkurang. Itu pasti sangat berkurang. Percaya deh sama saya. Ya, karena kata Allah itu udah nggak ada lagi. Klaim-klaim Muslim terhadap ajaran Kristen itu otomatis tidak ada dalilnya. Kan Muslim sering bilang gitu ya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Betul. Nah, kita balikin ke mereka. Mau Yesus Tuhan atau tidak itu urusan internal Kristen. Tapi yang jelas Yesus tidak ada hubungan sama Allah. Sama Allah. Karena tidak ada referensinya. Kalau Isa ada referensinya. Dia adalah rasulnya Allah. Referensinya di Quran sama hadis. Gitu. Jadi udah jelas jadinya. Kalau kita konsisten. Gitu, teman-teman.